Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'd. Kita masih pada pembahasan Al-Quran kalamullah ya. Di halaman 93 ya, pada poin terakhir. Wa ammal asya'irah, adapun asy'ariyah, asy'ariyah di sini asy'ariyah, fahtajju ala aqidatihim, mereka berhujjah terhadap akidah mereka tersebut. Jadi mereka berhujjah, alasan mereka yang menjadi dasar untuk akidah mereka, akidah asy'ariyah. Apa akidah asy'ariyah? Yang menyatakan Al-Quran kalamun nafsi. Al-Quran kalam nafsi, bukan bisaut wa harf, tapi omongan diri yang diungkapkan oleh Jibril. Alasan mereka, min anna kalam Allah nafsi, bahwasanya kalam Allah adalah kalam nafsi. Qalu mustahil ayyakunal kalam biharfin wa sautin. Kata mereka, mustahil kalam itu dengan harf, dengan huruf dan suara, mustahil. Li'anna makna dzalik. Kenapa? Karena kalau kita katakan kalamullah bisautin wa harfin, annahu yushabbihu Allah azza wa jalla bi khalqi. Berarti orang tersebut telah menyerupakan Allah dengan makhluk. Famal makhraj. Terus maka apa jalan keluarnya? Qalu, mereka mengatakan jalan keluarnya, wajadna fi kalamil Arab qaul asy-syair. Kami mendapati pada ucapan orang Arab berupa ucapan penyair. Faham ya? Kata asy'ariyah, Abu Muhammad jelas ya? Kata asy'ariyah, Al-Quran kalam nafsi. Al-Quran kalam nafsi. Apa kalam nafsi? Omongan yang ada dalam diri. Nah, bukan Al-Quran itu dengan suara dan huruf dari Allah Subhanahu wa taala. Akidah Ahlussunnah salafiyun, manhajus salaf, mereka mengatakan Al-Quran itu adalah kalamullah, huruf dan suara. Malaikat Jibril mendengar kalam itu dengan huruf dan suara dari Allah Subhanahu wa taala. Jelas? Kata asy'ariyah, enggak, Jibril tidak mendengar suara dari Allah, tapi kalam nafsi, omongan diri, omongan hati, bisa dirasakan oleh Jibril, lalu diungkapkan oleh Jibril dengan lafaz alhamdulillahi rabbil alamin. Difahami? Kenapa asy'ariyah mengatakan kalamullah kalam nafsi, bukan kalam bisaut wa harfin? Sebab kalau kita katakan kalamullah bisautin wa harfin, konsekuensinya ada keserupaan dengan kalam makhluk. Ketika Pak Roni ngomong segala puji bagi Allah, alhamdulillahi rabbil alamin, itu bersuara apa enggak? Suara. Ada hurufnya? Ada hurufnya. Kalau kita katakan kalam alhamdulillah rabbil alamin, kalamullah bisaut dan harf juga, berarti kan ada keserupaan antara kalamullah dengan kalam makhluk. Ya benar? Nah. Katanya asy'ariyah, kami mendapati dari ungkapan seorang penyair Arab, innal kalama la fil fuadi wa innama ju'ilal lisanu 'alal fuadi dalila. Sesungguhnya kalam itu apa yang ada dalam hati. Hanyalah lisan itu dijadikan dalil, pengungkap apa yang ada dalam hati. Jadi kata Al-Akhtal, kalam itu ada yang dalam hati. Wah, ini batil. Apa yang antum omongkan dalam hati itu bukan kalam.
Bisa jadi tadi ketika anak ngomongkan tadi berapa poin tadi, dalam hati antum ngomong cak ini, misui ustad, iya tak? Bisa jadi kan? Tapi bukan kalam itu. Bisa jadi antum dalam hati tadi ngomong ketika anak saudari, kalau antum memang berani, jagoannya antum susu. Dalam hati antum berani, Ustaz, siapa takut? Iya tak? Disebut kalam enggak? Enggak disebut. Kalam nafsi tidak teranggap. Makanya kalam nafsi, omongan dalam hati, sakti ngomong dalam hati misalkan. Antum ngomong dalam hati. Tenang Pak Ustaz. Lagi aman malam-malam akan ngudut lagi. Misalkan. Sama Syauki. Iya tak? Tenang baik. Nah, tapi ngomong dalam hati. Teranggap enggak? Hah? Enggak teranggap. Antum kalau lagi sholat, kalau ngomong enggak? Ada? Ya, ngomong dalam hati. Ya enggak? Lili lah, sudah dimanjuk makan belum? Ya enggak? Apalah lah siang ini kira-kira. Nah, ngomong dalam hati. Jelas ya? Nah. Wajadna qaula Umar fima hasala fi saqifati Bani Sa'idah. Katanya mereka, kami mendapati ucapan Umar pada kejadian yang terjadi pada Saqifah Bani Sa'idah. Annahu qala, bahwasanya Umar pernah mengatakan, fazawwartu fi nafsi kalaman. Zawwaro. Zawwaro artinya memalsukan. Maka aku palsukan ya, suatu kalam pada diriku. Nah di situ sebut apa? Kalam. Fi nafsi. Ya. Fadalla ala qaulihim, sehingga menunjukkan menurut pendapat mereka, ala annal kalam yuhtamal syai'ain, bahwasanya lafaz kalam itu ada dibawa, ada kemungkinan memiliki dua makna. Yuhtamal ayyakuna biharfin wa sautin, sehingga lafaz kalam ada kemungkinan yang dimaksudkan adalah dengan huruf dan suara. Wa yuhtamal ayyakuna ma'nan nafsiyan fi dakhilil mutakallim, dan ada kemungkinan yang dimaksud dengan kalam adalah makna nafsi yang ada dalam jiwa orang yang berbicara. Wal harfu was sautu mumtani'un fi haqqillahi jalla wa ala. Huruf dan suara itu mustahil pada haknya Allah azza wa jalla. Faja'alna dzalika ma'nan nafsiyan, sehingga kami jadikan hal tersebut makna nafsi. Li'annal kalam sifatun tsabitatun bin nusus la yumkin inkaruhu. Dikarenakan kalam adalah sifat yang sabita dengan dalil, tidak mungkin bisa diingkari. Raddan 'alal mu'tazilah, sebagai bentuk bantahan kepada Mu'tazilah. Fa'idzan hum raddu 'alal Mu'tazilah annal Qur'an makhlukun wa anna kalamullah makhlukun. Maka kalau begitu mereka telah membantah Mu'tazilah yang menyatakan Al-Qur'an adalah makhluk, wa anna kalamullah makhluk, yang menyatakan juga bahwasanya kalamullah adalah makhluk. Wa qalu bal huwa sifatun wa atau bi adillah. Bahkan mereka mengatakan kalau Al-Qur'an adalah sifat, kalamullah adalah sifat, dengan mereka mendatangkan dalil. Lakin li ajli annal Mu'tazilah qalu huwa harfun wa sautun. Akan tetapi ya, dikarenakan Mu'tazilah mengatakan apa? Huwa harfun wa sautun. Alasan tersebut karena mereka menganggap Mu'tazilah mengatakan Al-Qur'an adalah huruf dan suara. Jelas ya ikhwan? Faham baron nih pernyataan ini? Jadi gini, Mu'tazilah kan mengatakan Al-Quran makhluk. Apa yang menyebabkan Mu'tazilah mengatakan Al-Quran makhluk? Karena saut dan harf itu makhluk. Iya benar? Makhluk. Nah. Asy'ariyah mengatakan apa? Kalamullah kalam nafsi. Ada kesamaan enggak antara mazhab Asy'ariyah sama Mu'tazilah? Kamu baik.
Iya enggak? Jadi gini. Ini kalamullah. Mu'tazilah mengatakan Al-Quran bisautin wa harfin. Ya benar? Al-Quran bisautin wa harfin. Kalau konsekuensi mengatakan Al-Quran bisautin wa harfin, maka Mu'tazilah mengatakan apa? Al-Quran makhluk. Iya kan? Asy'ariyah mengatakan Al-Quran kalam nafsi. Kenapa dia mengatakan Al-Quran kalam nafsi? Karena Asy'ariyah itu berkeyakinan sama seperti Mu'tazilah. Kalau kita katakan Al-Quran adalah kalam bisautin wa harfin, berarti kita konsekuensinya meyakini Al-Quran makhluk. Iya benar? Ya Bu? Abu Zainu? Bu Mama? Iya gak Dede? Kata Mu'tazilah, Al-Quran bisautin wa harfin. Ahlus Sunnah mengatakan apa? Al-Quran bisautin wa harfin. Iya benar? Tapi bedanya, Ahlus Sunnah mengatakan Al-Quran bisautin wa harfin sifatullah. Iya enggak? Sedangkan Mu'tazilah mengatakan Al-Quran bisautin wa harfin makhluk. Kenapa? Karena suara dan huruf adalah makhluk. Jelas? Asy'ariyah banci. Afan ya, bukan kotor omongan orang menyebut banci. Itu ibaratnya sebagian para ulama. Makanya dikatakan oleh para ulama mukhannas. Banci. Gini. Ini Al-Quran kalamullah. Sebenarnya Asy'ariyah itu, kalau mereka mengatakan Al-Quran bisautin dan harfin, maka konsekuensi ucapan mereka, pasti mereka mengatakan Al-Quran makhluk. Karena mereka tidak mau mengatakan Al-Quran makhluk, ya enggak? Maka mereka lari. Apa larinya? Dengan mengatakan Al-Quran kalamullah. Tapi kalamun nafsi. Nyambung baru nih? Jelas? Jelas Abu Mama? Coba. Jelas baru nih? Jadi dia nak pengen lari. Akhirnya dia ngomong Al-Quran kalam nafsi. Kita katakan, wahai Asy'ariyah, apakah kalian mengatakan Al-Quran adalah sifatullah? Jawabnya mereka apa? Naam. Al-Quran kalamullah. Wahai Asy'ariyah, kalian mengatakan Al-Quran kalamullah? Pasti mereka jawab apa? Naam. Iya. Tapi ingat, yang dia yakini Al-Quran kalamullah adalah Al-Quran yang kalam nafsi. Difahami? Kalau Al-Quran yang kalamnya bisautin wa harfin, mereka tetap akan mengatakan makhluk. Jelas Abu Umamah? Ya, sudah gini be. Kalau gampang. Ahlus Sunnah mengatakan Al-Quran bisautin wa harfin. Sepakat? Mu'tazilah Ahlus Sunnah mengatakan Al-Quran bisautin wa harfin kalamullah, sifatullah. Jelas? Mu'tazilah mengatakan Al-Quran bisautin wa harfin makhluk. Jelas? Asy'ariyah mengatakan Al-Quran bisautin wa harfin makhluk. Sama enggak? Sama. Jelas baru nih? Jadi kalau kita ketemu sama Asy'ariyah mengatakan kami meyakini Al-Quran adalah kalamullah. Jangan antum bangga. Difahami? Akhi, ana Asy'ari akhi. Sudahlah akhi, kita bersaudara. Ana Asy'ari wa anta Salafi.
Ana juga meyakini Al-Quran kalamullah. Antum meyakini Al-Quran kalamullah? Wahai akhi Muhammad Jepri juga antum kalau salah. Banyak nih nama Muhammad di sini. Ya. Syu'bah ini. Coba antum ditanya. Akhi, antum meyakini Al-Quran kalamullah? Kata Syu'bah, iya. Sama akhi, akidah anak Asy'ariyah. Ana juga meyakini Al-Quran kalamullah. Oh, kata Syu'bah, berarti kita sama akidah kita. Oh, tak benar wong yang ngomong bahwasanya Asy'ariyah itu mengingkari sifatul kalam. Ya enggak? Buktinya dia menetapkan Al-Quran kalamullah. Ya benar? Tapi perlu antum ketahui, Al-Quran yang dikatakan oleh dia sebagai kalamullah adalah Al-Quran yang bagaimana? Yang cak mana barangnya? Yang kalam nafsi. Bukan Al-Quran yang bisautin harfin. Nyambung Abu Zainul? Makanya di sini antum lihat ya. Antum lihat di baris ketiga, Ana ulang ya. Kata Asy'ariyah, Anal kalam yuhtamal syai'ain. Al-kalam itu ada kemungkinan memiliki dua makna. Istilah kalam. Yuhtamal ayyakuna bisautin wa harfin. Ada kemungkinan makna kalam itu mengandung saut wa harfin. Wa yuhtamal ayyakuna makna nafsiyan fi dakhil kalam. Ada kemungkinan mengandung makna nafsi yang ada dakhil al-kalam. Dakhil al-mutakallim. Wal harf wa saut mumtani'un fi haqqillah. Sedangkan harf, huruf, suara itu mustahil pada haknya Allah Azza wa Jalla. Faja'alna dzalika ma'nan nafsiyan. Maka kita menjadikan hal tersebut sebagai makna nafsi. Li'annal kalam sifatun tsabitatun bin nusus la yumkin inkaruh. Nah, katanya Asy'ariyah apa? Asy'ariyah mengatakan al-kalam itu sifat yang sabit bin nusus la yumkin inkaruhu. Enggak mungkin diingkari. Makanya kalau mereka mengatakan apa? Asy'ariyah menetapkan sifatul kalam apa enggak? Menetapkan sifatul kalam. Ya. Gimana bait syairnya? Wa kadza sam'u. Ada yang hafal bait syairnya? Idil. Sifatul kalam ditetapkan enggak? Ada berapa sifat yang ditetapkan Asy'ariyah? Yang disebutkan dalam bait syair itu loh. Di Lumatul Itiqad sudah hatam sama Ustaz Abu Jarir. Ilmun, haya, apa dia? Yang lafaz baitnya tuh kadzas sam'u wal basaru. Iradatun kadzas sam'u wal basaru. Enggak samar-samaran. Kemudian antum lihat di situ,
yang di buku disebutkan. Raddan 'alal Mu'tazilah. Fa idzan hum raddu 'alal Mu'tazilah anna al-Qur'an makhluqun wa anna al-makhluq aw anna kalamullah makhluq. Qalu bal huwa sifatun aw atau bi adillah. Lakin li ajli anna al-Mu'tazilah qalu huwa harfun wa sautun. Wa kana dzalika dalilan indahum ala annahu makhluqun. Ya, yang demikian itu tatkala Mu'tazilah mengatakan Al-Qur'an adalah harf wa saut, dijadikan dalil menurut Asy'ariyah yang menyatakan bahwasanya Al-Quran adalah makhluk. Harabu min dzalik ila dhiddihi. Mereka lari dari hal tersebut menuju ke sebaliknya, fa'atau bil makna nafsi, sehingga mereka mendatangkan makna nafsi, akhzan min qaulil akhtal, mengambil dari pendapat akhtal, kama za'amun Nasrani, sebagaimana yang diklaim, yang dianggap oleh seorang Nasrani tersebut, wa bi qauli Umar fima za'amu, dan juga berdalil dengan ucapan Umar, ya, fima za'amu, ya, menurut anggapan mereka, fazawwartu fi nafsi kalaman, aku memalsukan kalam pada diriku. Wal jawab an hadza an naqul, kita katakan innal kalam fi lughatil Arab la yuhtamal ma'na nafsi. Kata penulis buku ini, lafaz al-kalam dalam bahasa Arab tidak mengandung kalam makna nafsi. Bal la budda yakuna bi sautin wa harfin. Bahkan dalam bahasa Arab kalam itu pasti dengan saut wa harfin. Wal Mu'tazilah min haitsul lugha ahzaq min al Asy'ariyah. Mu'tazilah ditinjau dari sisi bahasa, mereka lebih cerdas, ahzaq, hazik, lebih cerdas, lebih pandai dibandingkan Asy'ariyah. Wal Asy'ariyah aktsaruhum ajaman. Sedangkan Asy'ariyah aktsaruhum ajam, kebanyakan mereka adalah ajam. Wal Mu'tazilah lahum tahqiqun fi masailil lughah. Sedangkan Mu'tazilah mereka memiliki tahqiq, penelitian yang detail dalam permasalahan bahasa. Falamma qalu al-kalam harfun wa sautun. Tatkala mereka mengatakan bahwasanya kalam itu adalah dengan huruf dan suara, qalu na'am. Naqul, kita katakan na'am, iya. Kalamul Arab dalla ala anna al-kalam la yakunu illa bi harfin wa sautin. Bahkan kalam Arab pun tidak, mereka menunjukkan, kalam Arab menunjukkan tidaklah yang namanya kalam itu melainkan dengan harf dan saut. Wastadalla ala dzalika Ibnu Junay fi kitabi al-Khasa'is. Ya. Berdalil dengan hal tersebut Ibnu Junay di dalam kitab al-Khasa'is bi anna hadhil ahruf ats-tsalatsa, bahwasanya huruf yang tiga ini, al-kaf wal lam wal mim, fi lughatil Arab, fi lisanil Arab al-karim, kaifama jama'atha la tadullu ala lin wa suhula, innama tadullu ala quwwa wa syiddah. Lafaz huruf-huruf, dengar, perhatikan baik-baik yang sudah belajar bahasa Arab. Disebutkan oleh Ibnu Junay dalam kitab Al-Khasa'is. Ibnu Junay dalam kitab Al-Khasa'is, beliau mengatakan huruf kaf, huruf lam, huruf mim dalam lisan bahasa Arab, tatkala huruf tersebut terkumpul dalam satu kata, kaf, lam, mim, maka tidaklah menunjukkan makna, tidak menunjukkan makna lin wa suhula, tidak menunjukkan makna lembut. Wa inna ma tadullu ala quwwa wa syiddah, namun menunjukkan makna kuat. Kaifa zalik? Bagaimana hal tersebut? Contoh, qol, khudz kalama. Kalama, lafaz kalama artinya luka, yakni jurhun, luka. Ya. Khudz malaka. Malaka memiliki, kuat kan? Khudz kamula, sempurna. Khudz lakama. Lakama apa? Tempeleng. Ila akhirih. Fatasrifatuha tadullu bitaqlibatiha alladhi yusamma al-istiqaq al-akbar. Maka tasrif-tasrifannya yang menunjukkan perubahannya tadi, hadhi tadullu ala quwwa wa syiddah. Ini menunjukkan apa? Kuat dan syiddah, keras. La tadullu ala lin wa suhula.
Jor, joroh, kalama, apa? Sakit, pedih, malak, menguasai, kamula, sempurna, lakama, tempeleng. Waladhi yadullu 'alal quwwa wa syiddah huwa ikhrajul kalam biharfin wa saut. Yang namanya sesuatu yang menunjukkan kuah dan syiddah pasti mengeluarkan suara dengan harf wa saut. Kalama, luka, mengeluarkan suara enggak? Aduh, sakit. Ya benar. Malaka, menguasai, mengeluarkan suara enggak? Berkuasa. Lakama, mengeluarkan suara enggak? Cepok, kena gocong. Aduh. Nah. Wa ammal makna nafsi ad-dakhili, adapun makna nafsi yang ada di dalam, fahadi mubalaghah fil lin was suhula. Itu berada pada puncak lin dan suhula, puncak kelembutan, halus. La yunasib makna takallama fil lughatil Arab, tidak mencocoki makna takallama dalam bahasa Arab. Wa hadzal ladzi dzakarahu nafisun wa sahih. Ini yang disebutkan oleh Ibnu Junai sesuatu yang berharga dan benar. Li'annahu yuwafiq al-ishtiqaq al-akbar wa yuwafiq ma na'lamahu min lughatil Arab. Dikarenakan hal tersebut merupakan mencocoki istiqaq al-akbar, pecahan yang sangat besar, dan mencocoki apa yang kita ketahui dari bahasa Arab min asrarin fi misli irtibatil kalimat, berupa rahasia-rahasia yang terdapat pada hubungan kalimat, wa tasrifatiha, dan tasrif-tasrifnya, wa taqlibatil ahruf, dan perubahan-perubahan huruf, wal kalim, perubahan-perubahan kata, ba'duha ma'a ba'din, sebagian dengan sebagian yang lain. Hadza wahid, ini yang pertama. Masya Allah ya kan. Ini wallahi ana baru kali ini dapat faedah ini selama belajar. Jadi lafaz kalama, kaf lam mim, kalau dia berkumpul dalam satu kata, bisa jadi kalama atau lakama, malaka, pasti menunjukkan makna quwwa wa syiddah. Sebagaimana dikatakan oleh Ibnu Junai, sesuatu yang menunjukkan makna quwwa wa syiddah pasti ada ikhrajul kalam, ikhraj as-saut wa harf. Seperti kalama artinya luka. Orang kalau luka mengeluarkan suara enggak? Tusuk, ada suara dia, ya enggak? Kamula, sempurna. Orang kalau udah sempurna teriak-teriak dia. Hore, ya enggak? Dan seterusnya. Wallahu ta'ala. Selesai ya? Cukup dulu sampai di sini.